waktuku puji selalu. Kula tresna Gusti Yesus, saya suwe saya jero katresnanku. Kula tresna Gusti Yesus, saben dina saben wektu tak puji terus. Saya cinta Tuhan Yesus, makin lama makin dalam cintaku. Saya cinta Tuhan Yesus, setiap hari, setiap waktuku puji selalu. Kula tresna Gusti Yesus, tetap setia selamanya. Waktu senang, waktu susah, cinta Yesus. Karena Yesus menjadi kekasih jiwaku. Kula tresna Gusti Yesus, saya suwe saya jero katresnanku. Kula tresna Gusti Yesus, saben dina saben waktu tak puji terus. Saya cinta Tuhan Yesus, makin lama makin dalam cintaku. Saya cinta Tuhan Yesus, setiap hari, setiap waktuku puji selalu. Kula tresna Gusti Yesus, tetap setia selamanya. Waktu senang, waktu susah, cinta Yesus. Karena Yesus menjadi kekasih jiwaku. Kula tresna Gusti Yesus, tetap setia selamanya. Waktu senang, waktu susah, cinta Yesus. Karena Yesus menjadi kekasih jiwaku. Kula tresna Gusti Yesus, saya suwe saya jero katresnanku. Saya cinta Tuhan Yesus, setiap hari, setiap waktuku puji selalu. Setiap hari, setiap waktuku puji selalu. Setiap hari, setiap waktuku puji selalu.
oleh kemurahan-Mu, oleh belas kasihan-Mu ya Allah. Saat ini kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang boleh berjumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang bersama-sama kami beribadah lewat live saat ini Tuhan. Sebelum kami mulaikan ibadah kami, kiranya Allah Roh Kudus memimpin, mengurapi setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang siap menjadi saluran berkat buat setiap kami, yang oleh anugerah Tuhan kami boleh mengucap syukur kepada-Mu di saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Salam. Sungguh hari yang membahagiakan, boleh kembali menjumpai Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan di dalam tayangan ibadah live GKI Mana Eklesia Malang. Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Ada banyak orang, waktu senang, waktu diberkati, mereka datang beribadah, berdoa dengan segenap hatinya, dengan senang hatinya. Tapi waktu mereka mendapat masalah, kesulitan, ada banyak orang meninggalkan Tuhan, ada banyak orang melupakan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, jangan sampai itu kita lakukan. Karena kita ini orang-orang yang sudah ditebus, dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap hidup di dalam anugerah-Nya, di dalam cintanya, agar kita terus ingat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Bapak Ibu yang bisa, mari bersama-sama kita memuji dengan segenap hati. Yang belum, belajar bersama kami. Karena sebetulnya lagu ini sudah lama Bapak Ibu Saudara dengar dan kenal. Mari kita bersama-sama segenap hati memujikan pujian ini. Engkaulah perlindunganku. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap berjaga atas kesesakanku dalam percobaan. Kau berikan lembutan, Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari
dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam percobaan. Kau beri kelembutan, sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah nama-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Bapak, Ibu, Saudara, biarkan jiwamu bersorak-sorak dan mulutmu memuji menyembah Dia. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena perlindungannya, oleh karena berkat-berkat-Nya, oleh karena pertolongannya. Sebab Dia Allah yang kudus. Mari kita serukan Hosana bagi Dia yang datang di dalam kemuliaan-Nya. Jangan biarkan jiwa kita lemah, tapi terus berharap kepada-Nya. Sebab Dia tempat perlindungan kita, Dia tempat persembunyian kita dari segala mara bahaya. Dialah batu karang yang teguh, Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan pujikan lagu ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam percobaan. Kau beri kelembutan. Katakan, sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesus, kudus-kuduslah nama-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi
katakan, sebab itu jiwa bersorak-sorai. Mulutku puji-puji namamu. Beri haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesus Tuhan, kudus-kuduslah namamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu bagi kami, kabar kesudah. Kasih setiamu bagi kami, haleluya. Kasih setiamu bagi kami, kabar kasih. Sekali lagi dan kita sembah Dia. Kasih setiamu bagi kami, kabar kesudahan. Kasih setiamu Yesus mengatasi langit. Kasih setiamu untuk selama-lamanya, tiada berkesudahan dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam ibadah kami, dalam keluarga kami, dalam seluruh hidup kami. Yesus, Allahku yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang Maha Tinggi, pencipta alam semesta. Kami memujimu Yesus, ya Ramasih, Ina Ramadanamu, Ina Ramasih, haleluya, oh Lord Jesus, haleluya. Yesusku, Allahku, Tuhanku, rajaku, kebanggaanku, aku milikmu, aku anakmu. Inilah hidupku Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, kiralah masuk. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, tiada bandingannya, kasih-Mu tiada duanya. Siapakah yang dapat menyamai pribadi-Mu? Tidak ada.
baik di surga dan di bumi ini. Hanya Engkau satu-satunya sumber dari kasih. Terima kasih Tuhan. Kami hamba-hambamu, milik-Mu, Engkau izinkan berdiri di hadapan-Mu untuk melayani pribadi-Mu, melayani hati-Mu, melayani perasaan-Mu, menyenangkan hati-Mu selagi kami masih ada dan hidup di bumi ini. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau memakai kami tim dari GKI Mana Eklesia Malang untuk terus berada di hadirat Tuhan, untuk terus melayani Tuhan dan sesama melalui ibadah live ini. Berkati Tuhan, agar tayangan ini menyentuh, menjamah banyak hati, banyak jiwa, banyak orang di luar sana. Sejauh Tuhan tayangan ini dapat ditangkap, kami percaya Engkau ada menyertai, memberkati pelayanan ini. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dengan roh-Mu yang tak terbatas. Ajar kami supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran. Kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Glory, glory, haleluya. Tuhan itu baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Bapak Ibu tentu mengenal ya satu penyakit yang namanya amnesia. Ini istilah kedokterannya, yaitu sebuah gangguan daya ingat, memori seseorang, di mana seseorang terganggu oleh karena kondisinya ini. Walaupun memang penyakit ini tidak digolongkan penyakit yang berat, namun seseorang yang mengalaminya sangat terganggu. Amnesia bisa disebabkan oleh karena benturan kepala dengan benda yang keras atau tabrakan atau jatuh, sehingga itu mempengaruhi syaraf di otaknya, sehingga daya ingat dan memorinya menjadi berkurang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang menjadi amnesia secara rohani. Mereka melupakan semua yang Tuhan sudah perbuat atas hidupnya. Mereka melupakan setiap kebaikan Tuhan yang sudah diterima. Banyak orang melupakan ibadah, melupakan berdoa, melupakan membaca Alkitab, melupakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang tidak bisa pergi ke rumah Tuhan, ke gereja. Sehingga mereka punya alasan karena mereka tidak punya kesempatan untuk beribadah, untuk berdoa, untuk membaca Alkitab. Untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Itu hanyalah
sebuah alasan yang dibuat-buat. Karena ibadah itu tidak tergantung dengan tempat, dengan waktu, dengan situasi, dengan kondisi, apapun keadaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tetap bisa beribadah dengan baik dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Tidak hanya saat-saat tertentu, waktu-waktu khusus, waktu-waktu luang. Tapi Bapak Ibu di dalam berkegiatan, baik di rumah, ya, baik di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Bapak Ibu tetap bisa terhubung dengan Tuhan 24 jam. Bahkan saat Bapak Ibu tidur pun, roh kita bisa terus bersekutu, berhubungan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ibadah live kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan sebuah topik kebenaran firman Tuhan tentang jangan pernah melupakan Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Dipersilahkan. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, hati-hatilah, jangan sampai engkau melupakan Tuhan Allahmu dan melupakan apa? Perintah, peraturan dan titah-titah Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Musa kepada seluruh jemaah Israel. Firman Tuhan ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka di masa lampau, tapi firman Tuhan ini juga diperuntukkan bagi Bapak, Ibu, Saudara kita semuanya di zaman sekarang ini. Karena di zaman yang serba canggih, teknologi yang sudah maju, dunia yang terus bergerak dan berubah dengan cepat, orang akhirnya mengejar harta benda, mengejar kedudukan, mengejar pengetahuan, mengejar kebesaran, nama, popularitas, dan ada banyak orang yang menghalalkan segala cara. Oleh karena itu firman Tuhan memperingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara kita semua agar kita berhati-hati. Kita ingat ya dulu waktu masih kecil, kita masih hidup dengan orang tua kita. Ketika kita mau pergi sekolah, kita mau pergi main, kita mau pergi, ketika sudah mulai dewasa cari pekerjaan, pergi ke tempat-tempat jauh, orang tua selalu mengingatkan kepada kita, hati-hati nak, di dalam perjalanan, di sekolah, di pekerjaan, dimanapun kamu berada, hati-hati. Orang tua memberi peringatan ini supaya anak-anaknya tetap hidup di dalam nasihat, tetap mengingat apa yang dinasihatkan oleh orang tua untuk berhati-hati. Sebab ketika kita berhati-hati, itu sesungguhnya untuk menyelamatkan setiap diri kita masing-masing. Supaya kita tidak terkena masalah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sebagai Allah pencipta langit dan bumi, sebagai Bapa yang sudah
mengangkat kita, menjadikan kita miliknya. Makanya Allah mengingatkan supaya kita berhati-hati dan tidak melupakan Tuhan. Di dalam segala kehidupan kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam pengabdian kita, dimanapun kita berada, supaya kita tetap berpegang kepada apa? Perintah-perintahnya, kepada peraturannya, kepada titah-titahnya, agar hidup kita ini tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi hidup kita ini terus berjalan di dalam kebenaran. Karena ada banyak potensi dan kemungkinan orang-orang yang sudah dulunya mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, ketika hidupnya mulai berubah, ketika hidupnya mulai mapan, ketika hidupnya mulai diperbaiki, diberkati, ada banyak orang menjadi lupa kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan orang-orang itu bisa lupa kepada Tuhan? Yang pertama, karena kebutuhan hidup. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, punya kebutuhan hidup masing-masing. Itu menurut ukuran dari Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang sedikit cukup, ada yang orang yang banyak masih kurang. Karena setiap kita punya ukurannya masing-masing. Ada orang yang puas dengan apa yang dia dapatkan. Tapi ada orang yang bekerja keras siang dan malam. Bahkan ada istilah, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja 24 jam sehari, mencari uang itu pun belum cukup. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebetulnya seberapa yang Bapak Ibu butuhkan di dalam kebutuhan hidup ini? Kita akan membaca kembali Ulangan pasal yang 8 ayat 12, dipersilahkan. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Nah, apabila engkau sudah makan kenyang dan memiliki rumah yang baik dan mendiaminya. Manusia punya kebutuhan dasar, yaitu pangan, papan, sandang. Ketika ketiga hal ini belum terpenuhi, manusia pasti akan terus mengejar sampai dimanapun, sesulit apapun akan terus dikejar. Bahkan ada banyak orang demi dia punya tempat tinggal, supaya makan cukup, punya sandang yang cukup, manusia bisa menghalalkan cara dengan menipu, dengan berbohong, dengan bekerja tidak halal, dengan korupsi dan sebagainya. Bahkan ada orang yang sudah berlimpah harta bendanya pun masih terus kurang. Kita melihat hari-hari ini banyak orang yang tidak kekurangan makan minum, sandang dan papan, tapi masih tamak akan uang, masih tamak akan kebutuhan. Seolah-olah mereka miskin dan tidak punya apa-apa, lebih daripada orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, emperan toko, para tunawisma, dan gelandangan. Mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 23 dan Matius 6 pasal 25 dan 33, dipersilahkan. Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu,
akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Terus 33. Ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak orang khawatir akan apa yang dia makan, apa yang dia minum, akan tempat tinggal yang harus mereka diami. Sehingga mereka terus siang dan malam bekerja keras banting tulang, tanpa kenal waktu, tanpa kenal lelah, untuk mendapatkan sesuatu demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Firman Tuhan katakan semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Namun mereka yang bekerja keras, yang bekerja dengan jujur, yang mencari nafkah dengan halal, pasti akan diberkati. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Yesus. Jangan sampai kebutuhan hidupmu menjadikan engkau melupakan Tuhan Allahmu yang sudah menyelamatkan hidup. Karena jika engkau melupakan, maka engkau akan jauh dari kebenaran. Hidupmu tidak akan semakin membaik, tetapi engkau akan mengalami banyak kesusahan karena engkau terus mengejar kebutuhan hidup. Semuanya tidak akan pernah cukup, tetapi Bapak Ibu akan merasa cukup jikalau Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mengapa orang melupakan Tuhan? Karena ada banyak orang yang mengejar harta kekayaan. Sudah punya 1 kurang 2, sudah punya 3 kurang 10, sudah punya 10 kurang lagi 50. Karena manusia, ya orang tua bilang, orang Jawa punya filosofi, manungso iku kanggonan sifat kurang. Jadi ketika sudah punya lebih pun masih kurang banyak. Kalau perlu milik orang lain pun harus jadi miliknya. Tidak peduli dia harus mencuri, tidak peduli dia harus merampok, tidak peduli dia harus korupsi, tidak peduli itu bukan harta miliknya. Yang penting dia bisa memuaskan nafsunya demi untuk mengejar harta kekayaan. Kita akan membaca dari Ulangan pasal 8 ayat yang ke-13. Dipersilakan. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-13. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ya. Apabila harta bendamu, lembu sapimu menjadi semakin banyak, artinya pekerjaannya, usahanya diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan jangan sampai engkau tinggi hati, sombong, dan melupakan Tuhan Allahmu. Karena harta kekayaan itu bisa menjauhkan seseorang dari kebenaran. Bisa menjauhkan orang itu dari Tuhan. Apa iya Pak Yafet? Benar Bapak Ibu. Sebab ternyata ya
Orang yang mengejar kekayaan harta benda tidak pernah cukup di dalam hidupnya. Sehingga dia dikuasai oleh roh ketamakan. Selalu kurang. Ingin memiliki banyak dan lebih banyak lagi. Karena jikalau mereka memiliki lebih banyak, mereka merasa menjadi terhormat dan orang lain akan menyeganinya. Orang lain akan tunduk, orang lain akan mengikuti perintahnya. Karena dia memperlakukan dirinya sebagai tuan. Karena dia punya harta kekayaan. Ada banyak orang yang dulunya setia kepada Tuhan, yang taat beribadah, yang taat melayani, yang suka menolong sesamanya. Tapi ketika hidupnya diberkati, dia mulai menjauh dari kebenaran. Dia mulai menjauh dari Tuhan. Seolah-olah harta kekayaannya itu segala-galanya, lebih dari Tuhan itu sendiri, sang pemberi berkat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kita akan membaca Matius pasal 6 ayat yang ke-21. Dipersilakan. Matius pasal 6 ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, karena di mana hartamu, kekayaanmu yang kau banggakan, seolah-olah 7 keturunan tidak akan habis. Sehingga hidupmu menjadi senang, jiwamu menjadi bahagia, oleh karena banyaknya kekayaan yang kau miliki. Dan firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu pun berada. Ternyata banyak orang, bukan semua, banyak orang yang menjadi kaya, diberkati dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, sehingga dia bisa memiliki banyak hal dan segala sesuatu. Dia bisa terjebak dengan kekayaannya, dengan materinya, seolah-olah harta bendanya itu Tuhannya. Seolah-olah harta bendanya bisa menolong kalau dia nanti mengalami kesusahan. Kalau dia mengalami sakit penyakit. Kalau dia nanti mati, seolah harta bendanya bisa mengantar dia ke kubur dan menyelamatkannya. Bapak Ibu ingat bahwa harta benda di bumi ini, ngengat dan karat bisa merusakkannya. Api bisa membakarnya, pencuri bisa mencurinya, gempa bumi bisa meluluh lantakkan harta benda yang Bapak Ibu miliki. Apa kebanggaannya? Apa yang bisa Bapak Ibu banggakan dengan harta kekayaan yang banyak? Firman Tuhan katakan harta itu seperti punya sayap. Kalau nanti dia terbang hilang, sudah tidak tahu Bapak Ibu kemana dia berada. Oleh karena hatimu jangan tertuju kepada harta kekayaan. Karena itu sebentar kelihatan lalu akan hilang lenyap. Tidak selama-lamanya akan engkau genggam dan engkau miliki. Pada suatu saat harus engkau lepaskan. Ada banyak cerita-cerita di sekitar Bapak Ibu. Ada banyak orang yang kaya raya, punya segalanya, menjadi konglomerat. Tidak kekurangan apa-apa untuk anak cucunya 7 keturunan. Tapi ketika dia sakit tak berdaya, mobil mewahnya, Mercedes-Benz, Alphard, Rolls-Royce, mobil balap Ferrari, Lamborghini, siapa yang menaikinya? Sopirnya? Orang lain? Dia sendiri tidak.
bisa menikmatinya karena tubuhnya sudah tergolek tidak berdaya karena sakit penyakit. Karena sebentar ajalnya akan menjemput dan kembali kepada debu tanah. Asalnya dia diambil. Jadi apa yang menjadi kebanggaan? Apa yang Bapak Ibu Saudara banggakan dengan harta bendamu? Pada akhirnya tidak bisa menolong kalau dibutuhkan. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong Bapak Ibu. Menyelamatkan hidup Bapak Ibu dari dunia ini dan dari api neraka, dari penghukuman kekal. Jangan seperti orang kaya yang bodoh. Pada akhirnya dia kehilangan nyawanya karena banyaknya harta. Karena hartanya tidak bisa menolong dan menyelamatkannya. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan jiwa Bapak Ibu Saudara. Sebelum terlambat, datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia dan jangan melupakan seumur hidupmu. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Apa yang bisa menyebabkan seseorang melupakan Tuhan? Kita akan baca ayat yang ke-17. Dipersilahkan. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, yang ketiga, banyak orang melupakan Tuhan karena apa? Kedudukan, kekuasaan. Seolah-olah kalau dia sudah diangkat, memiliki kedudukan atau jabatan tertentu, ini belum ya, menjadi presiden, perdana menteri, menjadi raja, penguasa, baru mungkin ya jabatannya di tingkat-tingkat menengah. Tapi ketika dia melupakan Tuhan, dia menjadi sombong. Dia menepuk dada seolah-olah kekuasaan yang dia dapat, kepercayaan yang dia dapat, kedudukan yang dia dapat, itu karena kerja kerasnya. Sehingga otomatis dan pantas dia mendapatkannya. Bapak Ibu, di negeri kita ini ada banyak orang yang menjadi amnesia, lupa ingatan bahwa ketika dia memiliki jabatan yang tinggi itu karena dukungan suara rakyat. Tapi coba lihat, ketika sudah memiliki kedudukan, mereka korupsi, mereka tidak peduli dengan orang kecil, mereka ngemplang uang negara, uang rakyat, demi membesarkan perutnya, demi kekayaan keluarganya. Walaupun mereka di penjara, mereka tetap hidup tenang. Bahkan ketika orang ketangkap KPK sekalipun, mereka masih bisa ketawa, mereka masih bisa tersenyum. Seolah-olah mereka mengatakan korupsi tidak apa-apa, di penjara tidak apa-apa, toh harta bendanya masih banyak. Istri, anak, cucunya, keluarganya masih bisa makan dengan kenyang, masih hidup dengan tenang. Dan nanti kalau keluar penjara masih bisa menikmatinya. Banyak mental-mental seperti ini yang kita temukan di negeri kita. Mari Bapak Ibu, jangan melupakan Tuhan ketika Bapak Ibu diangkat, didudukkan di satu tempat. Khususnya kita para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan ketika Tuhan sudah angkat kita. Tuhan taruh di satu tempat, di gereja, di pelayanan, di mana ada banyak berkat yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Ingat, rekanmu
sekerja, di pedalaman, di desa-desa, di pulau-pulau terpencil, mereka yang merintis, mereka yang kesulitan. Tapi mereka tetap berjuang, mereka pantang menyerah, dan mereka tetap melayani Tuhan seumur hidupnya. Walaupun mereka jauh dari kelimpahan berkat secara jasmani. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah melupakan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu memiliki kedudukan, kekuasaan untuk memerintah, untuk berkuasa, jangan menjadi pembesar yang semena-mena, pemimpin yang menindas. Jangan sampai kita ini menjadi tuan yang bertindak lalim dan kejam. Mari kita memiliki hati seorang hamba. Keteladanan Tuhan Yesus, walaupun dia sang putra, dia sang firman, dia yang menjadikan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Dan bahkan dia sudah merendahkan diri datang ke dunia ini menjadi manusia seperti kita. Di dalam diri manusia Yesus, dia sudah merendahkan diri, dia menghambakan dirinya, bahkan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu, ingatlah, Tuhan selalu ketika Bapak Ibu terpenuhkan kebutuhan hidupmu. Engkau memiliki banyak harta benda, engkau memiliki kedudukan, ingatlah bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Jika engkau melupakan Tuhan, maka semuanya itu akan hilang lenyap. Firman Tuhan katakan belalang pindahan, belalang pengerip akan menghabiskan. Tetapi jikalau engkau mengingat Tuhan dan juga mengingat sesamamu yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang ada di sekitarmu khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu bisa berbuat banyak untuk menolong mereka. Hidupmu akan menjadi berkat dan tidak sia-sia. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 dan Ibrani pasal 12 ayat ke-5 sebagai ayat penutup. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ibrani 12 ayat yang ke-5. Ibrani 12 ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya kepada setiap anak-anaknya. Baik itu janjinya untuk memberkati, janjinya untuk menyertai, janjinya untuk terus memberi kesehatan, kekuatan, janjinya untuk terus memakai hidup Bapak Ibu menjadi berkat. Tuhan tidak pernah lupa untuk menggenapinya. Tetapi semuanya itu ditujukan supaya orang yang tadinya sombong, yang merasa tidak membutuhkan Tuhan akan berbalik dan bertobat. Dan jangan kita lupa akan didikannya, karena Tuhan menjadikan kita ini anak-anaknya. Didikannya akan selalu membawa kita kepada kebenaran dan pada akhirnya kepada surga yang mulia. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, agar setiap kita jangan pernah melupakan Tuhan yang pertama.
Percayalah bahwa kebutuhan hidupmu sudah dijamin oleh Tuhan. Jikalau burung udara tidak pernah memiliki ladang mencangkul, jikalau bunga di padang tidak pernah dia memintal, didandani, diberkati, apalagi setiap Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah mengkhawatirkan hidupmu. Baik yang hari ini Bapak Ibu sedang alami atau masa depan Bapak Ibu. Yang kedua, jangan pernah melupakan Tuhan. Ketika Bapak Ibu diberkati dengan harta kekayaan, supaya hatimu tidak melekat kepada harta benda. Sebab harta benda itu pada akhirnya akan habis, akan hilang lenyap. Tetapi harta di surga akan selalu tinggal tetap. Yang terakhir, jangan pernah kita melupakan Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara menerima, memiliki kedudukan, kekuasaan. Pakailah kedudukan dan kekuasaanmu untuk menolong sesama, untuk berbakti kepada Tuhan, kepada bangsa dan negara. Maka hidupmu akan menjadi berkat untuk saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua diberkati di dalam ibadah live ini. Mari kembali saya undang Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah atau di gereja. Kita akan pujikan ini. Sebuah pujian yang lama yang mengingatkan kepada kita. Supaya kita tidak melupakan kasih Tuhan. Supaya kita terus ingat kepadanya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih yang setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kembali katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih yang setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan dengan segenap hatimu, haleluya. Katakan kasih-Nya, katakan anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan
Kembali katakan, ku takkan lupa. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Katakan besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi, haleluya. Besar kasih Allah pada kita. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Tiada bandingannya di bumi dan di surga. Hanya kasih-Mu Yesus, kasih yang mampu menembus segala batas, mampu menembus ruang dan waktu, bahkan mampu menembus setiap hati yang tertutup sekalipun. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami di dalam ibadah live JKI Mana Eklesia Malang, supaya kami tidak melupakan Tuhan di dalam hidup ini, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam seluruh gerak langkah hidup kami. Sebab hidup kami ini milik Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami, gereja-Mu, JKI Mana Eklesia. Seluruh pengurus pakai terus Tuhan. Tim JKI Mana Eklesia Malang, kru dan mitra bakti, yang dengan setia melayani bersama-sama, berkati seluruh kehidupan mereka. Seluruh jemaat-Mu, para lansia, penyandang disabilitas, dan semua Tuhan, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Hidup kami yang terbatas, kami terus persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Agar keterbatasan dan Tuhan minimnya fasilitas yang kami miliki, kami terus bergerak, kami terus mampu melakukannya di luar kemampuan manusia kami. Sebab roh Allah yang tak terbatas ada bersama kami. Terima kasih memberkati para sponsor, donatur, orang-orang yang setia menabur di dalam pelayanan kami. Siapapun mereka, berkati dalam rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, pelayanan mereka, kesehatan mereka, supaya di masa pandemi COVID-19 ini mereka terus diberkati dan terus bersemangat melayani Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwantesi, berkati masa tua kesehatannya, keberadaan beliau berdua di Australia, berkati juga seluruh kehidupan keluarga, rumah tangga, pelayanan, anak mantu cucunya, supaya keluarga ini terus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tempat ini terus kami dedikasikan untuk melayani Tuhan, melayani sesama, agar dari tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami terus berdoa untuk sinode kami, berkati sinode JKI dan ketua umum kami Pastor Adi Sutanto dan Ibu, berkati masa tuanya, pelayanannya, baik penggembalaannya di Sandy Mars di Amerika,
memberkati Tuhan anak mantu cucunya, juga sebagai ketua umum sinode, sebagai rektor di STT Sangkakala, memberkati para dosen, para mahasiswa, memberkati seluruh badan Tuhan, pengurus harian dari JKI, berkati hambamu Pak Edi, Tuhan Suyanto, Bapak David Mayanto, dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, pakai mereka terus dengan setia bersama-sama melayani Tuhan melalui sinode JKI ini. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa negara kami Indonesia, sebab Indonesia milik Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Lawat Indonesia, hujani dengan roh keselamatan, roh pertobatan, setiap pulau, setiap suku, setiap jiwa, agar tidak ada satupun yang terluput, sebab Indonesia juga Engkau cintai. Oleh karena itu jagai dari segala rongrongan kaum radikalisme, para teroris dan orang-orang yang intoleran, yang ingin merusak kesatuan, kebinekaan, kebersamaan dari seluruh anak bangsa ini. Tuhan, pakai pemerintahan kami, baik Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, selaku pimpinan tertinggi di negeri ini. Setiap kebijakan yang diambil demi untuk kemaslahatan bersama, untuk kemakmuran dan kejayaan, untuk mengatasi situasi pandemik dan menyelesaikannya dengan baik. Untuk Tuhan menggenjot Tuhan pertumbuhan ekonomi Tuhan, supaya Indonesia terus lepas dari krisis dan semakin menunjukkan perbaikan ekonomi Tuhan. Seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia yang sudah masuk di level Tuhan 3, level 2, level 1, yang mereka bisa melaksanakan pendidikan tatap muka. Tuhan memberkati para guru, dosen, Tuhan memberkati mereka semua lapisan masyarakat yang ada. Memberkati Tuhan juga para menteri yang membantu beliau, supaya kerja keras mereka bersinergi di antar lembaga, antar kementerian boleh terjalin dengan baik, sehingga bersama-sama boleh mengatasi setiap krisis yang ada, khususnya menyelesaikan Tuhan pandemi ini melalui Tuhan fasilitas kesehatan, melalui vaksinasi yang terus digenjot agar Indonesia tercipta herd immunity Tuhan. Kami bersyukur untuk tenaga nakes Tuhan yang terus bergerak menolong setiap pasien dan juga para vaksinator, memberkati keluarganya, memberkati pengabdian mereka. TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara ini, menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat, di tengah bangsa ini, supaya mereka menjaga kesatuan negara Republik Indonesia Tuhan, bahkan daerah-daerah terdepan, terluar, terpencil. Mereka yang dengan setia kepada bangsa dan negara, Engkau juga menolong keluarga, anak-anak mereka, masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk negeri kami, sebab negeri kami Engkau berkati. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur mengakhiri ibadah live kali ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, yang Tuhan berkati dengan kehadiran-Mu, dengan kebenaran-Mu. Dan kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan segala doa ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati melalui ibadah live ini, bersama-sama katakan amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, senang bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara semuanya, rekan sahabat para hamba-hamba Tuhan di dalam tayangan ibadah live ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live bersama JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.